Selamat bertemu kembali. Saya Pak Fidelis Waruhu akan menjelaskan bagaimana cara untuk login, membaharui profil, dan mengisi psikotest Talent Strength Finder dengan tambahan adversity question yang akan kita ikuti di dalam sesi ini. Pertama-tama masuk ke web dengan mengetik talent.edutraco.com, kemudian /login/index.php. Ketika kita tekan enter, maka otomatis akan muncul halaman papan login di depan ini. Itu ketiklah atau copy paste di username-nya. Username saya Mario, kemudian password saya adalah Mario @edu127. Saya ketik login. Sesudah login, otomatis akan kita masuk ke halaman di mana kita dituntut untuk membaharui profil. Nah, cara untuk membaharui profil itu, kita akan membaharui profilnya seperti ini. Nama depan ini tidak bisa diganti karena sudah dikunci, juga nama belakang. Nah, nama depan ini akan digunakan sebagai nama panggilan di dalam dokumen. Lalu perhatikan kota yang di mana kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tolong disesuaikan. Nama sekolah institut, berarti saya institutnya Education Edutraco. Jadi nanti diisi institutnya masing-masing. Hobi boleh diisi. Nama perusahaan, berarti di sini juga sama dengan nama sekolah yang tadi itu, institusi. Nama jabatan sekarang, trainer di education training. Jabatan yang dilamar, karena kita tidak melamar jadi cukup jabatan sekarang aja. Kemudian sampai ke bawah bisa di-upload foto kalau mau. Dan kalau sudah sampai di bawah itu ada perbaharui profil. Ingat, tanda seru merah ini adalah kolom yang harus diisi dalam formulir ini, ditandai dengan tanda ini. Berarti tanda seru merah ini tidak akan hilang. Saya baharui profil. Begitu saya baharui profil, maka otomatis muncullah di sini psikotest yang harus saya ikuti. Ada di sini dashboard. Kalau misalnya di HP, ini papan ini tidak muncul karena ini dia menjadi seperti ini dia kalau di HP. Maka supaya muncul papan ini harus di scroll ke bawah, atau kalau di komputer ditekan ini titik 3 ini, otomatis muncul papan ini. Inilah dashboard di mana progres apa tes yang akan saya ikuti. Saya mulai dengan Talent Strength Finder yang saya ikuti. Saya klik di sini. Nah, begitu saya klik di situ, otomatis muncullah semua kuesioner yang harus saya isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kuesioner yang perlu saya isi. Untuk mengisi ini dibutuhkan 90 menit sampai 120 menit dibutuhkan kalau koneksi internet semua bagus. Nah, di setiap kuesioner kalau sudah saya isi, otomatis akan dia beri tanda centang di sebelah kanan ini. Berarti tanda progres saya ada di sini ini semua. Nah, kita coba sekarang eksplorasi pilihan pribadi. Kuesioner pertama. Di sini perlu kita baca. Berikut ini pada setiap blok ada 2 pernyataan yang Anda perlu pilih salah satu di antaranya. Pilih pernyataan yang menurut Anda lebih sesuai dengan diri Anda. Ingat, yang perlu kita buat ialah bukan yang lebih baik, tetapi kita memilih yang sesuai dengan diri kita. Lalu kita katakan, coba kuis sekarang. Ini tidak ada batasan waktu. Nah, ini satu blok, yang satu blok itu tadi. Dari setiap blok ini harus pilih A atau B. Di sebelah navigasi kuis, di sini ada semua pertanyaannya, berarti ada 28 pertanyaan. Sekarang ditampilkan pertanyaan 1 sampai 7. Berarti di setiap ini saya pilih. Misalnya saya lebih memperhatikan dunia sekitar saya lebih memperhatikan dunia pribadi saya. Saya lebih suka komunikasi lisan, saya lebih suka tertulis, dan seterusnya. Sesudah selesai nanti diisi ini, ada halaman selanjutnya. Begitu saya tekan halaman selanjutnya, otomatis akan dia rekam nomor 1 sampai nomor 7 ini.
Nah, di halaman terakhir nanti jangan lupa di situ akan diganti halaman selanjutnya ini diganti dengan submit atau kumpulkan tugasnya. Berarti kalau ditekan kumpulkan maka dikirim ke server. Dengan demikian psikotes kita akan ditandai di depan sebagai sudah selesai. Itu dia tandai nanti di bagian dashboardnya itu tadi, di bagian ini dia tandai ditandai di sini, ini sudah selesai. Nah, begitu Bapak dan Ibu mengisi kuesionernya. Jadi ini nomor 1 sampai dengan adversity question ini tidak ada batasan waktu. Bapak dan Ibu boleh mengisinya secara perlahan-lahan, waktu santai, dan tidak perlu harus tergesa-gesa. Kalau hubungan internet lagi down, berarti bisa login ulang lagi, bisa login berulang-ulang. Jadi bisa masuk ke ruangan ini sesuai dengan username dan password kita. Nah, berarti setiap item yang paling penting baca petunjuknya. Nah, ini saya kasih ini talent inventory 2 misalnya. Ini sebagai contoh saja. Selalu ada pada setiap baris, pilihlah salah satu di antara pasangan kata yang menurut Anda lebih menarik bagi Anda. Dalam memilih kata, utamakan makna kata tersebut bagi Anda, bukan bagaimana kata itu terlihat dan bukan pula bagaimana bunyinya. Beri tanda pilihan ini pada pilihan Anda. Kita coba. Nah, ini berarti setiap pilihan kata ini itu ada 4 blok. Berarti harus saya pilih salah satu di antara ini. Ada petunjuknya di atas. Penuh semangat atau tenang, saya pilih tenang. Bicara atau menulis, saya pilih bicara. Pesta atau bioskop, pesta, senang. Mudah bergaul atau menjaga jarak, menjaga jarak. Dikenal luas atau tidak dikenal, tidak dikenal. Suka bicara atau pendiam, pendiam. Lincah atau tenang, tenang. Dan seterusnya. Jadi semua ini tidak boleh ada yang satu barisan pun yang tidak dipilih. Kalau nanti dilakukan itu dan kita submit, finish attempt, itu nanti dia tandai nanti di bagian kuesionernya kita, akan dia berikan nanti di situ tanda bahwa belum dipilih. Seperti ini nanti. Dia tidak akan centang. Jadi kalau salah, dia tidak akan centang. Nah, demikian selanjutnya yang ada kita ambil yang personal assessment. Ini ada petunjuk, selalu baca lagi petunjuknya. Nah, kita coba baca kuis ini karena petunjuknya ada juga di dalam. Bacalah dengan teliti, kemudian gunakan skor berikut ini untuk mengevaluasi keterampilan Anda. Kalau saya pilih 1, berarti pernyataan ini sangat tidak sesuai dengan saya. Kalau saya pilih 5, berarti sangat sesuai dengan saya pernyataan ini. Misalnya, saya memperhatikan dunia sekitar saya. Kadang-kadang saya tidak, berarti 2. Berarti tidak sesuai dengan saya. Tetapi ini sangat tidak sesuai kalau 1. Saya bertindak tanpa berpikir lebih dulu. Saya biasanya selalu berpikir lebih dulu. Berarti ini juga sangat tidak sesuai dengan diri saya. Begitu seterusnya, lihat ini kalau kita sudah mengisinya, dia akan tandai di sini setengah penuh. Jadi kalau misalnya sudah sampai di nomor 93, di situ biasanya di 93 ini ada di situ finish attempt. Kalau sudah ditekan ini, baru dikirim ke ke server. Nah, demikian seterusnya Bapak dan Ibu, kita melihat kuesioner yang berikutnya itu satu-satunya yang mempunyai adversity question itu sama semua seperti yang lainnya. Mencoba kuis sekarang ada di sini. Ini gagasan dan proyek baru bisa mengalihkan perhatianku dari gagasan yang atau proyek yang sebelumnya, tidak sesuai atau sesuai, sama saja ya kan. Lalu nanti halaman selanjutnya sampai dia 12 item. Nah, baik Bapak dan Ibu, dari semua ini tidak ada batasan waktu kecuali general ability yang GAT ini. Maka GAT ini Bapak dan Ibu ambil ketika Bapak dan Ibu sudah stabil internetnya, atau boleh juga di terakhir. Nah, selalu kalau belum selesai, Bapak dan Ibu ada pedomannya di sini, berarti belum dicentang di sini. Berarti 1 pun saya belum selesai.
Ini tandanya. Kalau sudah selesai dia tandai di sini. Nah, generability ini satu-satunya yang ada batasan waktu. Maka Bapak dan Ibu baca dengan baik. Anda memiliki waktu 12 menit untuk memberi jawaban yang benar sebanyak mungkin. Kerjakan dengan teliti, namun jangan menghabiskan waktu lama pada setiap pertanyaan yang sulit. Bila ada pertanyaan yang sulit, lewati saja. Mungkin pertanyaan lain lebih bisa dijawab. Nah, ini beri tanda ini. Mulai coba kuis sekarang. Mulai usaha. Yang pertama, ya kan? Nah, ini mulai dia hitung waktunya. Bulan dan seterusnya. Berarti ini ada waktunya di sini perhitungannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu perhatikan bahwa kuis ini mempunyai batasan waktu. Nah, karena dia mempunyai batasan waktu, maka Bapak dan Ibu perlu mengambil ini, sudah baca di depan aturannya, dan begitu mulai ini dia akan hitung berapa menit. Begitu 12 menit langsung hilang langsung hilang halamannya. Nah, demikian Bapak dan Ibu talent ini, sehingga nanti sesudah selesai semuanya tinggal mengisi wawancara. Bapak dan Ibu, sesudah diisi wawancara ini ada wawancara. Ini waktu tertulis 5 sifat-sifat yang positif, 5 sifat yang negatif, lalu finish. Sesudah selesai finish ini, sesudah isi 5 ini benar-benar 5 diisinya Bapak dan Ibu, baru lihat di kuesioner ke depannya, itu di sini nanti tidak tercentang. Maka Bapak dan Ibu kalau sudah mengisi itu, sebagai tanda bahwa sudah mengisi, Bapak dan Ibu bisa mencentang sendiri bagian ini. Hanya bagian ini yang bisa Bapak dan Ibu centang sendiri. Tetapi Bapak dan Ibu mencentangnya ini kalau sudah memang Bapak dan Ibu mengisinya. Kalau belum mengisinya, jangan dicentang. Baik Bapak dan Ibu, sedangkan yang lain ini tidak bisa saya centang kalau belum saya isi. Ini otomatis dia centang sendiri sampai di sini ini. Nah, Bapak dan Ibu halaman bagian kuesioner ini nanti, tolong Bapak dan Ibu print screen atau difoto dan dikirim ke bagian HRD atau ke bagian yang mengorganisir ini sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi kuesioner dengan sangat lengkap. Kalau misalnya ternyata ada 1-2 di sini yang belum tercentang, maka tidak bisa juga lagi kembali ke psikotes itu, maka harus menghubungi saya, Pak Fidelis, di WA 0812 95 20715 supaya saya buka lagi kuncinya dan Bapak dan Ibu bisa mengisinya kembali. Baru kalau sudah sempurna, ini semua sudah dicentang, baru Bapak dan Ibu boleh foto atau print screen atau foto layar, lalu kirim ke bagian HRD bukti bahwa Bapak dan Ibu telah selesai mengisi psikotesnya. Begitu kira-kira cara mengisi psikotes. Oh ya, satu lagi, ini disk profile ini sering ada banyak orang salah. Bapak dan Ibu ingat pilihannya ini, setiap nomor di bawah ini memuat 4 pernyataan pendek. Baca dengan teliti setiap kalimat dalam pernyataan tersebut. Pilih satu di samping kalimat yang paling tepat mencerminkan diri Anda. Berarti satu yang paling mencerminkan diri kita, berarti P-nya ini. Dan kemudian pilih satu di samping kalimat yang sangat kurang menggambarkan Anda, berarti di K. Misalnya, mengatur waktu dan efisien, sering terburu-buru, mementingkan masalah sosial, menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mengatur waktu dengan efisien, ini sesuai dengan diri saya. Mementingkan masalah sosial, menyelesaikan apa yang telah dimulai, sering terburu-buru. Sering terburu-buru ini yang paling tidak sesuai dengan diri saya. Saya tidak suka terburu-buru. Saya selalu datang lebih awal. Begitu kira-kira misalnya. Jadi ingat ini satu. Nah, kalau saya pilih lagi misalnya di sini P, ini otomatis pindah ini. Jadi harus 1 P, 1 K. Nah, ini K pindah lagi dia di situ itu. Jadi tergantung di mana kita pilih. Nah, baru sesudah itu yang selanjutnya. Yang ini. Pilih P atau K misalnya di sini. K di sini atau P di sini. Terserah Bapak dan Ibu. Tapi setiap blok ini wajib ada 2. 1 pilihan P, 1 pilihan K. Berarti ada 2 pilihan. Demikian Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai nanti Bapak dan Ibu, otomatis sudah ada centang di sini, berarti tanda bukti telah Bapak dan Ibu selesai dengan psikotesnya. Selamat mengikuti psikotesnya. Sekian dan terima kasih.